Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, kali ini saya akan meramalkan tentang apa kebenaran yang sebenarnya terdapat di dalam jiwa kamu. Jadi kita di sini kita akan melihat berbagai bentuk emosi, berbagai bentuk kehidupan. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Sebenarnya kebenaran dalam diri jiwa kamu tuh sepertinya menginginkan apa? Karena yang saya lihat, yang saya rasakan, kamu tidak menemukan kesungguhan hati kamu. Jiwa kamu seperti apa, kamu tidak tahu, dan kamu tidak merasakannya. Jadi, sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan, kamu kurang respon dan kurang respect. Sehingga kehidupan kamu tidak ada sebuah relaksasi. Jadi, kehidupan kamu seperti apa yang kamu jangan di sini? Karena kebanyakan kamu lebih banyak memberikan sebuah energi yang kurang baik ya. Karena kenapa? Sebuah sisi yang baik, kadang kamu suka tinggalkan, sesuatu hal yang kurang tidak baik, yang kurang baik, kadang kamu juga suka melekatnya. Nah, seperti orang-orang yang mungkin tidak tahu diri ataupun kurang bersyukur ya, karena sudah dikasih yang baik, malah kamu tidak menginginkan yang baik, tapi kamu didatangi hal yang tidak baik, malah kamu ingin, malah kamu mau gitu loh. Jadi setibanya di sini kita sebagai manusia itu kan sebenarnya kurang ngajar ya. Jadi sebenarnya dalam diri kita sendiri kurang menghargai dan kurang menghormati diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya sudah diberikan, tapi kamu tidak meminta, tapi kamu malah menghiraukan, menjauhi. Kamu malah tidak mau peduli, kamu malah mengabaikan itu semua. Sehingga apa yang kamu berikan tidak menggambarkan sebuah energi yang positif, ya. Nah, coba di sini teman-teman kita akan melihat satu persatu. Ada 4 kartu di depan mata kamu ya. Dari kartu sisi paling kiri adalah kartu pertama kucing warna hitam, yang kedua kucing warna orange, yang ketiga kucing warna abu-abu, dan yang terakhir kucing keempat kucing warna putih ya. Nah, kita akan melihat apa sih sebenarnya kebenaran dalam diri jiwa kamu. Kamu boleh memilih satu atau dua saja ya. Nah, jadi kamu bisa lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kamu lakukan supaya yang kamu lakukan di sini bisa benar-benar membuahkan hasil yang cukup baik ya. Oke teman-teman, kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Waktu yang saya berikan memang cukup kurang ataupun bisa menjadi atau membuat video ya. Nah, jadi kamu bisa sesuka hati untuk memilih kartu yang sesuka hati kamu ya. Kita akan memulai 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memulai semuanya dengan dari ujung ke kiri. Kartu pertama itu kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu pertama dengan kucing warna hitam, di sini mengatakan bahwa what am I waiting for? Someone else to do it for me. Ya, apa yang bisa kamu tunggu ya? Orang lain yang melakukannya untuk saya, gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu tunggu sehingga orang lain melakukan segala sesuatunya untuk kamu gitu ya. Nah, coba di sini kita akan lihat ini mengatai tentang bahwa are you waiting on someone else before you can take the big leap? What if you were to let life into your hands and for your own unique paths ya? Put your heart into action and ask yourself what risk can you take to move toward your dreams. Make a decision and do it. No more waiting for others. Do it scared, take the leap. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa apakah kamu selalu menunggu orang lain sebelum kamu bisa mengambil sebuah kesempatan emas gitu ya. Bagaimana kamu bisa mengambil kehidupan yang lebih baik dan menempuh sebuah jalan yang terbaik yang bisa kamu ambil ya. Hati kamu dalam sebuah tindakan, tanyakan pada diri kamu sendiri, risiko apa yang bisa kamu ambil dalam sebuah pergerakan untuk sebuah tujuan impian kamu ya. Nah, itu adalah bentuk kebenaran dan sebenarnya dalam diri jiwa kamu. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak membuat keputusan dan lakukanlah. Tidak ada sesuatu lagi yang harus kamu tunggu dari orang lain. Lakukanlah dengan penuh percaya diri, jangan Anda takut-takut, tapi lakukanlah dengan sebuah lompatan.
Maksudnya lakukanlah dengan tanpa ada orang lain yang menyuruh kamu, tapi kamu sudah harus tahu diri dan sadar secara menyeluruh ya. Nah, coba di sini kita akan melihat kehidupan kamu bagaimana yang harus kamu jalankan. Di sini pertama yang kalau yang saya lihat di sini ada kartu Three of Swords ya. Nah, di sini ada 3 pedang belati ya. Ini mengenai tentang bahwa kehidupan kamu di sini yang harus kamu lakukan adalah dari sebuah masalah dari titik terendah ya. Dalam sebuah kesedihan yang agak mendalam, sebuah dendam dan rasa kepahitan ya. Karena di sini yang saya lihat adalah sebuah masalah yang harus kamu hadapi. Segala sesuatu yang harus akan terjadi gitu ya. Dan terus juga di sini kedua ada Four of Wands. Ini juga mengatakan bahwa keberhasilan segala sesuatu yang harus kamu lakukan, yang bisa kamu jalankan, bisa membuahkan hasil ya. Nah, apa kebenaran bentuk dalam diri jiwa kamu di sini adalah bentuk sebuah fondasi yang kokoh ya. Kebahagiaan ya, di sini yang saya lihat adalah ada seorang wanita berdiri ya. Di sini melambangkan sebuah bentuk optimis. Sukacita karena usaha dan perjuangan kamu yang kamu lakukan bisa membawa dalam sebuah kebahagiaan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak yakin dan percaya diri bahwa kamu itu bisa melakukan sesuatu dengan baik ya. Nah, di sini adalah bentuk kebenaran dalam diri jiwa kamu ini. Sebenarnya dia mengatakan bahwa lakukanlah perjuangan sesuatu target yang pasti dan jelas ya. Nah, apa juga yang harus kamu lakukan di sini? Segala sesuatunya tuh yang harus kamu sikapi adalah target tujuan kamu jelas dan pasti. Itulah yang akan dijadikan pokok utama dalam hidup kamu. Nah, jadi sebenarnya kehidupan kamu sangat bagus. Hanya saja kamu harus berikan sesuatu yang terbaik ya. Jangan ada sesuatu yang monoton, tetapi lakukanlah. Jika kamu merasa yakin itu bisa dilakukan, lakukan yang terbaik. Nah, coba kita akan melihat sebuah bentuk emosional, sebuah bentuk kebenaran hati dalam diri jiwa kamu seperti apa. Di sini pertama ada activating the third eye, ya, activating the third eye ya. Jadi apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu kerjakan di sini, ini mengenai tentang bentuk kehidupan kamu seperti apa. Bersedia, kamu harus bisa lebih banyak yakin dan membentuk gagasan dan kesimpulan kamu seperti apa. Ini pertama, di sini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak menjernihkan bentuk penilaian, pemikiran secara pribadi dalam pemikiran hidup kamu. Pemikiran hati pikiran kamu seperti apa. Terus yang kedua, kembangkanlah lebih banyak bersabar dalam apa yang kamu prestasikan, dalam apa yang kamu kerjakan dengan baik. Dan kamu harus bisa lebih banyak meredakan konflik batin di dalam hidup kamu. Ya, redakanlah segala bentuk emosi kamu seperti apa yang harus kamu sikapi dan harus kamu jalankan dengan baik. Karena itulah yang harus kamu peduli, perhatiankan di dalam hidup kamu. Itulah sebenarnya kebenaran dalam jiwa kamu. Jadi, berikanlah segala bentuk penilaian pribadi kamu dengan bentuk kejernihan, bentuk sisi yang baik, dan kembangkanlah lebih banyak bersabar, ya. Redakanlah konflik secara batinia, rohani, jiwa kamu. Lebih banyak harus bisa kembangkanlah spiritual kamu, jiwa kamu antara jiwa kamu dengan Tuhan kamu, ya. Nah, itulah yang terbaik yang harus kamu lakukan di dalam jiwa kamu yang sebenarnya. Jadi, seharusnya apa yang harus kamu lakukan, ya? What am I waiting for? Someone else to do it for me. Di sini mengatakan bahwa, ini saya kasih kamu baca dulu ya. Nah, di sini mengatakan bahwa no more thinking, only doing. Be brave and you will discover what you are really made of, ya. What soul, strong heart can lose, ya. Maksudnya di sini adalah tidak ada lagi berpikir kamu, hanya melakukan sebuah tindakan. Jadilah berani dan kamu akan bisa menemukan apa yang sesungguhnya, yang sebenarnya di dalam diri jiwa kamu. Jiwa yang liar, hati yang kuat, tidak bisa kehilangan sesuatu apapun, ya. Jika kamu bisa lebih banyak kuat, jernih, berani, dan yakin bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, ya. Nah, inilah
What am I waiting for? Someone else to do it for me. Itulah yang terbaik dalam hidup kamu. Sebenarnya kebenaran apa yang terdapat di dalam diri jiwa kamu ya. Nah, itulah teman-teman untuk kamu. Jadi kamu sudah bisa tahu apa yang terbentuk di dalam kebenaran dalam diri jiwa kamu seperti apa. Jadi kamu lakukanlah yang terbaik supaya kamu bisa memberikan sebuah energi yang positif jika kamu benar-benar bisa lebih ikhlas dan tulus dalam melakukan sesuatu hal yang benar-benar bisa membuahkan hasil lebih maksimal ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu yang kedua dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu kedua, di sini kalau yang salah adalah mengenai tentang am I getting enough rest to restore my energy and fully show up to my life. Maksudnya di sini adalah apakah kamu bisa mendapatkan sebuah istirahat yang cukup ya untuk meredakan emosi kamu ataupun meredakan segala bentuk pengorbanan kamu. Selama ini kamu lebih banyak bekerja keras, usaha kerja keras untuk hidup kamu ya. Mungkin kamu bisa lebih banyak memulihkan energi kamu dalam hidup kamu. Coba di sini kita akan melihat. Di sini dia mengatakan bahwa you are the asset, this body is your vehicle. Notice how your body is feeling, how much sleep you are getting, and what you can do to help your body rest. Ya, nah di sini kita akan melihat bahwa hidup kamu di sini adalah tubuh kamu, raga kamu adalah bentuk sistem, ya. Jadi perhatikanlah bagaimana perasaan jiwa raga kamu, berapa banyak yang bakal kamu butuhkan untuk mendapatkan sebuah istirahat yang baik. Istirahat yang bisa kamu lakukan dengan membantu kamu secara lebih mendalam. Coba kita akan melihat kehidupan kamu seperti apa. Apa kebenaran di dalam diri jiwa kamu? Ada Queen of Wands. Sebuah ketulusan yang sangat mendalam dan memiliki sebuah semangat juang yang cukup tinggi, ya. Nah, jadi di sini ketulusan dan ketegasan dalam hidup kamu, sebuah kekuatan yang harus kamu miliki. Di sini ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak memimpin ragamu seperti apa, terlebih-lebih jiwa kamu seperti apa. Jadi ada sesuatu hal yang cukup bertentangan, yang cukup bisa berani melawan dalam hidup kamu seperti apa. Jadi ketulusan, rasa semangat dan juang yang cukup tinggi itu harus kamu lakukan dengan baik, ya. Nah, jadi dengan kekuatan kamu seperti ini, ada kartu Seven of Wands. Ini juga mengatakan bahwa segala bentuk harapan yang kamu inginkan, impian terlalu banyak, jadi tidak ada sebuah fokus dengan satu atau dua saja, sehingga apa yang kamu pikirkan impian hanya sebagai impian tanpa tindakan, ya. Nah, harapan di masa depan yang kamu inginkan di sini adalah untuk sebuah hubungan, untuk sesuatu yang ingin kamu capai, ya, sebuah kekuasaan, harapan dan cita-cita yang bagaimana harus kamu sikapi, gitu ya. Jadi sebuah bentuk pilihan dalam hidup kamu di sini yang kamu tentukan dengan sebaik-baiknya adalah fokus pada apa yang kamu inginkan dengan satu atau dua macam saja, gitu ya. Nah, jadi kehidupan kamu di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengganggu kamu. Hanya saja di sini rasa semangat kamu cukup tinggi dan ketulusan kamu juga cukup besar. Hanya saja yang kamu lakukan adalah perhatian ekstra, perhatian yang cukup besar, perhatian dalam apa yang harus kamu sikapi dengan baik. Barulah kamu bisa menjalankan dengan lebih sebaik-baiknya, dengan lebih baiknya. Jangan segala sesuatunya harus kamu korbankan satu persatu dengan mengorbankan yang lebih besar daripada kamu mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti, cukup tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Nah, jadi bentuk emosi, kebenaran dalam diri jiwa kamu, apa yang harus kamu benahi, apa yang harus kamu sikapi. Pertama di sini adalah bentuk honoring adversity, ya. Ini mengenai tentang yang namanya introspeksi diri, pembenahan diri jiwa kamu. Sebuah api di sini mengungkapkan bahwa sebuah jalan arah yang baru akhir dari sebuah permasalahan, ya. Nah, jadi di sini yang salah adalah proses perubahan kamu yang tak terduga, mengatasi kepercayaan yang mungkin kepercayaan tahayul dan sampingkanlah rasa ego kamu. Ya, nah jadi honoring adversity ini di sini mengatakan bahwa hidup kamu harus bisa lebih baik dari sebelumnya.
hidup kamu harus bisa lebih bagus dari biasanya, ya. Jadi, handle adversity, introspeksi dirilah, ya. Jalan arah yang baru setelah akhir dari sebuah permasalahan, ya. Perubahan yang tak terduga, proses dalam hidup awal yang baru. Kepercayaan yang mungkin di sini selama ini kamu kurang mempercayai sebuah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, tetapi hasilnya tak berujung berkesudahan, gitu ya. Dan sampingkanlah rasa ego kamu yang cukup tinggi dan cukup besar. Nah, itulah dalam hidup kamu kebenaran dalam diri jiwa kamu yang sebenarnya. Jika kamu mau melakukan yang terbaik dan sesuatu yang bisa kamu sikapi dengan energi yang cukup besar. Nah, itulah yang bisa kamu sikapi, yang kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah revolusi kehidupan kamu, banyak perubahan, bangun dari kehidupan yang monoton, ya. Nah, jadi di sini terakhir kita akan melihat penyelesaiannya bagaimana. Take a bath, put on some lavender essential oil, go to bed ridiculously early or give yourself a time out today. Notice your body thanking you. Ya, today mantra, then more I give myself permission to rest. The more I can contribute, ya. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa ya dia menyuruh kamu lebih banyak ya mandi, oleskan dengan sedikit minyak esensial lavender, pergi tidur lebih awal, dan berilah diri kamu istirahat, ya. Ya, perhatikanlah raga kamu, ya, karena dia meminta untuk sebuah relaksasi kehidupan kamu. Dan terus yang untuk mantra hari ini adalah untuk kebenaran dalam diri jiwa kamu. Semakin kamu bisa memberikan sebuah izin untuk diri kamu sendiri lebih sering beristirahat, ya, semakin banyak kamu bisa lebih banyak berkontribusi dengan kehidupan kamu seperti apa dengan secara layak, ya. Nah, jadi kamu tidak perlu banyak merisaukan segala sesuatunya dengan baik, hanya saja kamu perlu beristirahat yang total dan lakukan yang terbaik dengan melapangkan hati pemikiran kamu, dan jangan terlalu berusaha kerja keras, tetapi bersantailah sejenak dengan apa yang kamu sikapi, ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu yang memilih kartu kedua udah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kucing warna abu-abu dengan kartu ketiga. Kamu yang memilih kartu ketiga, apa sebenarnya kebenaran dalam diri jiwa kamu? Di sini ada kartu What is the most limiting belief keeping me from what I want right now? Ya, di sini mengenai tentang bentuk kepercayaan yang paling membatasi kamu untuk bisa menjaga kamu apa yang kamu inginkan dari sekarang, ya. Nah, jadi what is the most limiting belief keeping me from what I want right now, ya. Jadi apa yang membatasi kamu? Di sini yang saya lihat di sini adalah kenyamanan kamu, rasa sakit dari fisik kamu. Di sini lebih banyak mengirimkan sebuah sinyal pesan, ya, supaya kamu dengan secara lebih mendalam bisa melihat sebuah emosi, ya, ketakutan yang mengintai keyakinan kamu yang selama ini membatasi kamu, sehingga kamu kurang bisa mendengarkan secara fisik. Apa yang kamu tuntun banyak bersembunyi dengan rasa sakit hati kamu yang mendalam, ya. Jadi sudah saatnya kamu bisa lebih banyak mendapatkan sebuah penyembuhan. Nah, penyembuhan seperti apa? Kita akan melihat secara lebih mendalam kehidupan kamu yang harus kamu lakukan seperti apa. Ini yang saya lihat pertama adalah Eight of Pentacles, mengenai tentang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu geluti sekarang di sini adalah yang kamu kerjakan di sini adalah kamu tidak menyukai pekerjaan yang saat ini kamu kerjakan, saat ini yang kamu geluti, saat ini yang kamu lakukan, sehingga kamu sulit untuk bisa berhasil karena yang kamu lakukan ini tidak menyukai dengan lebih mendalam apa yang kamu capaikan, ya. Nah, sehingga proses perjalanan hidup kamu di sini terbentuk oleh alam semesta, tapi kamu tidak memiliki sebuah hasrat untuk berhasil karena kamu tidak menyukai pekerjaan seperti ini yang sedang kamu lakukan, ya. Kamu kurang bisa menikmati proses dalam mengerjakan sesuatu, sehingga apa yang kamu kerjakan kurang bisa berhasil. Dan terus yang kedua, ini dipengaruhi oleh Ten of Fountain.
Keberhasilan pasti akan terjadi jika kamu bisa bekerja sama dengan sepenuh hati kamu, bekerja sama dengan lingkungan sekitar kamu. Karena yang saya lihat di sini adalah kerjasama tim itulah yang solid, itu yang harus terpenting dalam utama dan bekerja. Ya, lambang tujuan kamu di sini keegoisan harus dipendam dan harus diakhiri jika kamu mau berhasil. Jika kamu mau banyak belajar, pasti akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Keberhasilannya akan dicapai, ya. Curahkan hati kamu dengan setiap kegiatan yang kamu lakukan dengan baik, ya. Nah, jadi kehidupan kamu di sini, ya, kamu harus lebih banyak fokus dan kamu jangan memberikan sebuah sikap energi yang kurang baik, ya, dalam berpengharapan apa yang kamu sikapi dengan baik. Jadi apa yang kamu capai di sini, kepercayaan membuat dalam diri kamu yang kamu inginkan sampai sekarang ini adalah ketidaknyamanan, rasa sakit yang mendalam, sehingga fisik kamu banyak mengirimkan sebuah sinyal, pesan kamu, apa yang membuat kamu susah untuk bisa berhasil. Nah, itulah yang membuat diri kamu tuh susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi itulah sebenarnya kebenaran yang terletak di dalam diri jiwa kamu seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang harus kamu benahi, bentuk-bentuk emosi yang terkandung di dalam jiwa kamu. Pertama, di sini ada mengalami tentang encountering conflict. Ya, encountering conflict. Hadapi sebuah pokok permasalahan, ya. Nah, pertama di sini adalah kamu tidak memihak dan kamu bisa mengambil sebuah sikap. Nah, seperti apa? Pertama adalah selesaikanlah bentuk argumen, selesaikanlah bentuk pekerjaan kamu dari awal sampai akhir. Jangan terlalu banyak memberikan sebuah perilaku yang pasif, perilaku yang agresif, ya. Belum apa-apa aja kamu tidak mendapatkan sebuah pengalaman hidup, tapi kamu sudah mengacaukan segala-galanya. Kamu tidak memberikan sebuah energi yang baik, energi yang positif, tetapi kamu selalu memberikan sebuah kerugian dalam pembelajaran hidup kamu. Sebenarnya bisa mendapatkan sebuah energi positif, tapi kamu gagal. Jadi sehingga kamu lebih banyak melepaskan dan saling menyalahkan, gitu ya. Nah, jadi pokok permasalahan kamu di sini adalah saling menyalahkan, ya. Pokok permasalahan kamu adalah bentuk argumen masalah kamu karena di sini tidak sesuai dengan hati naluri kamu, ambisi kamu, ataupun pekerjaan yang kamu geluti. Jadi kamu harus bisa lebih sinkronisasikan, nah ya. Jika kamu tidak menyukai pekerjaan yang sekarang kamu geluti, ya mungkin saja kamu ambil intinya dalam pembelajaran hidup kamu, ya. Memang lebih banyak orang yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, sehingga lebih banyak mengeluh dan tidak sesuai dengan dalam pemikiran dia, ya, sehingga kehidupan sangat susah untuk bisa berhasil. Nah, jadi kita akan melihat apa saja yang harus kamu lakukan untuk kebenaran di jiwa kamu. Di sini pertama dia mengatakan bahwa it's time to upgrade. Look your belief in the eye. Where did it come from? What new belief are you ready to adopt in its place? You ready? How will this change your results? Remember, your belief is the root of your result. Own it, heal it, upgrade it. Nah, di sini mengatakan bahwa saatnya kamu harus bisa meningkatkan kehidupan kamu. Lihatlah pada keyakinan di mata kamu. Keyakinan baru yang harus kamu siap untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya, apa yang bisa membuat kamu mengubah hasil yang lebih maksimal? Keyakinanlah yang menjadikan sebuah bentuk akar dari hasil kamu. Ya, tingkatkanlah segala sesuatunya dengan sisi yang baik, ya. Nah, jadi inilah yang menjadi pokok pemikiran dan diri jiwa kamu, bagaimana akan kamu sikapi dengan kehidupan kamu, ya. Nah, jadi itulah yang dijadikan bentuk gambaran hidup kamu seperti apa. Oke, teman-teman, hasil gambaran kebenaran dalam diri jiwa kamu untuk kartu ketiga sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir. Kartu keempat dengan kucing warna putih. Kamu memilih kartu keempat. Kebenaran sesungguhnya yang sebenarnya di dalam diri jiwa kamu apa? What expectation do I have that are impossible to meet?
Apa yang sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan ekspektasi kamu yang sebenarnya, ya. Nah, di sini kita akan melihat dalam diri jiwa kamu ini mengatakan bahwa the expectation we have are mostly irrational and impossible to meet. We then experience disappointment with ourselves or with a relationship when they are not met. It's time to dissolve your expectations and replace them with gratitude. Ini mengatakan bahwa harapan yang kamu miliki sebagian besar itu bersifat delusi dan mustahil ya untuk bisa kamu penuhi. Banyak mengalami sebuah kekecewaan dengan diri kita sendiri, dengan suatu hubungan yang mungkin tidak bisa bertemu dengan baik ya. Sudah saatnya kamu bisa lebih banyak membubarkan ataupun menggagalkan sebuah bentuk harapan, menggantikan dengan rasa syukur kamu ya. Nah di sini kita akan melihat gambaran kehidupan kamu seperti apa. Karena kebenaran dalam diri jiwa kamu ini mengatakan tentang sebuah harapan, tetapi diganti dengan rasa syukur. Seperti apa? Kita akan lihat. Pertama, ini ada kartu Five of Pentacles. Terus yang kedua ada Three of Fountain, ya. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa kehidupan kamu di sini ya ada sebuah penderitaan dengan sebuah hilangnya sebuah materi dan emosi yang cukup meledak-ledak ya. Karena kenapa? Di sini yang saya lihat di sini adalah sebuah bentuk penderitaan dalam hidup kamu. Ya, dalam waktu dekat segala sesuatu yang akan menopang kehidupan kamu di sini bakal akan hancur ya. Nah, jadi jika kamu tidak bisa mengendalikan sebuah emosi kamu, sesuatu yang paling penting dalam hidup kamu bentuk materi, itulah yang akan hilang. Jadi emosi juga tak terkendali dan itu lebih banyak terpengaruh dalam hidup kamu seperti apa. Karena apa yang kamu jalankan, apa yang kamu sikapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya. Dan apalagi di sini dipengaruhi ada Three of Fountain. Ini mengenai tentang sebuah perjuangan yang berat, keberhasilan yang sulit untuk dicapai, ya. Nah, jadi di sini lebih banyak pengorbanan tentang habisnya materi, habisnya uang ataupun harta, tetapi segala bentuk apapun yang kamu capai tidak membuahkan hasil. Puncak prestasi yang kamu dapatkan di sini adalah berasal dari dalam diri kamu secara internal, gitu ya. Jadi komitmen yang cukup kuat, apa yang kamu dapatkan dengan bentuk prestasi kamu di sini adalah perjuangan kamu yang cukup besar, perjuangan kamu yang cukup berat sehingga keberhasilan masih sulit dicapai. Nah jadi bentuk perjuangan kamu di sini yang saya lihat adalah susah untuk menggapai apa yang bisa menjadi milik kamu, tetapi kamu jalankanlah dengan sebaik-baiknya apa yang harus bisa kamu sikapi. Kebenaran dalam diri jiwa kamu di sini yang saya lihat adalah sebuah ekspektasi yang menjanjikan kehidupan kamu seperti apa, gitu loh. Sebenarnya kebenaran dalam diri jiwa kamu seperti apa susah ya untuk kamu dapatkan, untuk kamu capai. Nah, jadi sehingga apa yang kamu sikapi di sini, pengorbanan, perjuangan kamu mungkin ada yang memberikan sebuah energi yang positif. Jadi yang kamu sikapi kurang sportif ya. Jadi mungkin kamu lebih banyak bekerja keras tapi usaha maksimal masih kurang gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang sulit tercapai. Nah, coba di sini kita akan melihat bentuk emosi, sikap pembenahan diri jiwa kamu itu seperti apa. Illuminating the truth ya. Nah, ini mengenai tentang yang namanya penjelasan sebuah kebenaran hidup kamu. Melihat segala sesuatu dengan jelas ya. Nah, jadi di sini pertama adalah kamu harus bisa memulihkan sebuah hubungan yang tidak baik. Mungkin di sini hubungan yang mungkin selama ini mungkin terjadi sebuah salah pahaman dan bentuk penyembuhan dan bentuk sebuah pengabaian gitu ya. Jadi kamu kurang adanya sebuah kepercayaan kepada orang-orang terdahulu, orang di sekitar kamu ataupun bentuk relasi kerjasama. Karena di sini yang salah adalah bentuk kebenaran dalam hidup kamu. Kebenaran dalam sebuah bentuk pemberian kepercayaan, kepercayaan seperti apa. Jadi kurang percaya diri dan kurang yakin ya. Karena segala sesuatu yang diberikan tidak memberikan sebuah bentuk gambaran gitu ya. Jadi apapun, segala bentuk apapun yang ada diberikan sebuah sikap dalam sebuah kenyamanan. Di sini yang salah adalah
Apapun yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang positif ya. Energi yang bagaimana harus kamu jalankan tidak memberikan sebuah pergerakan dalam hidup kamu. Sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu dapatkan tidak memberikan sebuah penggambaran hidup kamu yang lebih jelas ya. Nah, sehingga mungkin kebenaran dari hidup kamu itu sangat susah untuk bisa mempercayai orang ya. Nah, jadi coba di sini kita akan melihat langkah-langkah yang harus kamu sikapi dengan hidup kamu seperti apa. Be grateful. You are being summoned to more peace. Peace is home for our soul and it is accompanied by trust. It comes when you surrender and focus only on what you can control. If you expect nothing and are grateful for everything, you will experience extreme fulfillment. Gitu ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang bahwa kamu harus bisa lebih banyak mendamaikan ya seseorang, lingkungan sekitar kamu ataupun hubungan yang mungkin relasinya lebih banyak menyakiti ataupun kurangnya sebuah kepercayaan ya satu sama lain. Kedamaian adalah rumah bagi jiwa kamu dan kepercayaan itu datangnya ketika kamu menyerah dan hanya fokus pada apa yang kamu bisa kamu kendalikan gitu ya. Jika kamu bisa mengharapkan apapun dan bersyukur atas segalanya, maka kamu bisa mengalami sebuah kepuasan hati kamu yang luar biasa. Nah, itulah sebuah ekspektasi yang sebenarnya yang terdapat dalam kebenaran hati diri jiwa kamu yang sesungguhnya. Nah, jadi itulah yang dicapaikan untuk kedepannya seperti apa. Jadi itulah yang harus kamu berikan dengan bentuk ekspektasi, harapan, dan gambaran diri jiwa kamu untuk sebuah sisi yang positif ya. Nah, what expectation do I have that are impossible to meet? Nah, ekspektasi seperti apa yang bisa kamu tanamkan, yang kamu jelaskan dengan baik ya. Nah, apapun yang kamu sikapi, itulah yang harus kamu gambarkan dengan sikap energi yang positif ya. Oke teman-teman, di sini bentuk kebenaran dalam diri jiwa kamu, emosi, dan apa yang harus kamu lakukan, inilah yang bisa saya sampaikan dengan bentuk kebenaran hidup kamu seperti apa ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Kata pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada sesuatu yang bisa kamu konsultasikan ke nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Di 081919635839. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.